Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Yusril Hasan, Eka Bella Wahyuni, Della Safitri, Rika Lestari, dan Nabila Alia Ramadhani. Kali ini kami akan membahas tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Teori belajar. Teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Teori belajar dan penerapannya. 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai stimulus respon psikologis adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Adapun langkah-langkah dalam penerapan teori behaviorisme. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera perbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menggambarkan pengaruh, pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori sosial kognitif. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seseorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Kemudian cara-cara yang digunakan antara lain 1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. 3. Membentuk kelompok belajar. 4. Menerapkan pembelajaran konstekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran, serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Lalu penerapan teori konstruktivisme yang terdiri dari yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Materi selanjutnya yaitu Discovery Learning. Langkah model pembelajaran Discovery Learning yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Selanjutnya, pengumpulan data.
atau data collection. Selanjutnya, pengolahan data, data processing. Selanjutnya, pembuktian verification, serta menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Materi selanjutnya yaitu problem-based learning. Pada problem-based learning yaitu ada dua fase. Fase yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cooperative learning tipe jigsaw. Yang pertama, bentuklah beberapa kelompok dari jumlah siswa yang ada. Kemudian yang kedua, tentukan materi yang akan dibahas pada setiap kelompok. Setiap kelompok mendapatkan bagian yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga, mintalah dari tiap kelompok menunjukkan salah satu anggotanya untuk menjadi juru bicara kelompok. Kemudian yang keempat, mintalah kepada tiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban. Kemudian yang kelima, mintalah juru bicara untuk mempresentasikan ke kelompok lain. Kemudian yang keenam, juru bicara tampil di depan. Kemudian yang ketujuh, lakukan diskusi panel. Kemudian, rencana meningkatkan motivasi siswa di kelas dari berbagai kasus. Kemudian kasus pertama adalah Tania 7 tahun. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mengeksplorasi bakat dan minat Tania. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian memberi apresiasi kepada siswa dalam bentuk reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi, guru dapat memotivasi secara ekstrinsik dengan memberikan pemahaman bahwa kegagalan merupakan hal yang sangat wajar dalam sebuah pembelajaran, karena kegagalan merupakan bentuk pembelajaran yang kedepannya supaya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Di sini, guru dapat memotivasi secara ekstrinsik dengan cara memberikan kegiatan berupa kerjasama dengan siswa lainnya untuk meningkatkan kepekaan siswa tersebut terhadap lingkungan belajar. Yang terakhir yaitu ada Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Di sini permasalahannya Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Jadi di sini kami menyarankan bahwa guru bisa melakukan pendekatan secara emosional dengan memberikan motivasi berupa pemahaman tentang pentingnya pendidikan kepada Samuel. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.